沸腾的血，看了眼里火尽边缘，一顾盼坠落心间深渊，逆着风陨落中涅槃，征途上那远方的人。Bab 556-560. Bab 556, Gayung bersambut. Di bawah suasana yang jauh lebih padat, Liu Qing dan yang lainnya perlahan berhenti di depan kelompok Xiaoyan. Yang pertama melirik Xiaoyan, Liu Xiuya, dan yang lainnya sebelum berbicara dengan acuh tak acuh, kami akhirnya bertemu. Saya telah menunggu kedatangan hari ini untuk waktu yang lama. Petik 2. Xiaoyan tentu saja tidak akan dengan bodohnya membalas kata-kata Liu Qing. Semua orang di akademi dalam tahu bahwa lawan Liu Qing adalah Lin Xiuya. Dengan pengecualian Ziyan, monster kecil yang menunggangi mereka, hampir tidak ada orang yang memiliki kualifikasi untuk dipandang serius oleh Liu Qing. Bahkan Yan Hao, yang berada di peringkat keempat masih merasakan ketakutan di lubuk hatinya meskipun biasanya tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut pada Liu Qing. Semoga keberuntunganmu akan lebih baik kali ini. Lin Xiuya membalas senyum acuh tak acuh. Meskipun ukuran tubuhnya pada dasarnya satu lingkar lebih kecil dari Liu Qing, aura khusus itu menyebabkan dia tidak memiliki sedikit pun tanda gerhana di depan Liu Qing dengan tubuhnya yang besar. Meskipun percakapan antara keduanya sederhana, itu dipenuhi dengan perasaan gayung bersambut yang sulit disembunyikan. Sebagai saingan lama, kedua orang ini selalu dibandingkan satu sama lain. Pertarungan kembali ketika Liu Qing dikalahkan oleh Lin Xiuya adalah karena sedikit kerentanan. Karena itu, dia menyimpan dendam di hatinya atas masalah ini. Namun, dia tidak mencari Lin Xiuya untuk bersaing meskipun kekuatannya telah melonjak beberapa tahun ini. Saat itu, dia kalah dari Lin Xiuya di kompetisi besar, peringkat kuat. Sekarang, dia perlu mendapatkan kemenangan di tempat ini. Seseorang menajamkan pedangnya selama 10 tahun. Untuk pertandingan ini, Liu Qing telah menghilangkan jumlah keringat yang tidak diketahui, menahan perasaan kesepian, dan hanya merasakan pahitnya latihan. Suasana di platform tinggi sangat sunyi saat mereka berdua berbicara. Meskipun mereka yang dapat mencapai platform tinggi ini semuanya adalah orang kuat di puncak akademi dalam, hati semua orang yang bangga ini merasakan berbagai tingkat rasa hormat terhadap kedua orang ini apakah mereka mau mengakuinya atau tidak. Kekuatan dihormati. Ini adalah aturan konvensional yang ada di mana-mana di benua Doqi. Kedua tatapan itu terjalin di udara. Tampaknya ada percikan seperti esensi yang muncul. Suasana tegang tetap terjaga di antara mereka. Dari tampilan situasi ini, tampaknya mereka akan saling menyerang secara fisik saat perselisihan muncul. Tentu saja, Xiaoyan tidak terlalu mengkhawatirkan hal ini. Mereka berdua bukan orang yang sangat tidak sabar. Meskipun Liu Qing ini terlihat sangat tidak sopan, dari kelihatannya bagaimana dia bisa bertahan sampai hari ini setelah dikalahkan oleh Lin Xiuya, orang bisa melihat wataknya. Oleh karena itu, sesuatu yang mirip dengan pertempuran di tempat akan mengalami kesulitan terjadi di antara dua orang yang sangat tenang ini. Tatapan Xiaoyan bergerak secara acak, hanya untuk tiba-tiba melihat Liu Fei yang berwajah hijau di belakang Liu Qing. Dia mengangkat alisnya, hanya untuk menyadari bahwa tatapannya terkunci pada Sun Er di sampingnya. Jelas, tamparan yang diberikan Sun Er padanya di depan umum telah meninggalkan ingatan yang mendalam. Sun Er tampaknya tidak merasakan apa-apa ketika dihadapkan dengan tatapan kejam Liu Fei. Sepasang mata cantik berhenti di punggung Xiaoyan. Pada saat ini, seutas sinar matahari hangat berwarna emas samar secara kebetulan tersebar ke bawah, meninggalkan cahaya berwarna emas di wajah Sun Er yang lembut, indah, dan cantik. Bulu matanya yang panjang bergetar di bawah sinar matahari. Itu tidak jelas, seperti ilusi. Pada saat ini, pemandangan cantik ini adalah sesuatu yang bahkan Liu Fei, yang memiliki penampilan bagus, merasa cemburu di dalam hatinya. Penampilan cantik ini juga terserap ke mata Yao Sheng di belakang Liu Qing. Hatinya sedikit bergetar. Segera, dia merasakan sakit di tangannya saat suara sedingin es yang lemah ditransmisikan. Huff. Ini adalah gadis yang menamparkan saat itu. Anda harus membantu saya melampiaskan kemarahan saya jika Anda ingin saya memberi Anda kesempatan. Kulit di wajah Yao Sheng berkedut.
Matanya berubah dengan cepat untuk beberapa saat sebelum akhirnya melemparkan tatapan gelap dan dinginnya ke Xiaoyan. Mengambil langkah lambat ke depan, dia tersenyum dangkal dan berkata, Xiaoyan, kamu harus mengatur wanitamu dengan benar. Jika tidak, Anda mungkin akan lebih menderita. Kata-kata Yao Sheng jelas ditujukan pada Xiaoyan. Oleh karena itu, ekspresi Wu Hao, Hu Jia, dan yang lainnya di belakang Xiaoyan segera berubah setelah mendengar ini. Tatapan mereka menatapnya dengan marah. Kata-kata provokatif yang tiba-tiba diucapkan Yao Sheng ini juga menyebabkan Liu Qing sedikit mengernyit di sampingnya. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia jelas mengerti bahwa Yao Sheng berbicara untuk tamparan yang dialami Liu Fei. Sebagai kakak sepupu Liu Fei, dia secara alami tidak bisa berkata apa-apa. Tatapan Liu Qing melirik wajah tenang Sun Er di belakang Xiaoyan. Dia tampaknya telah merasakan sesuatu dan kakinya mengambil langkah horizontal ke kiri dan sekali lagi melindungi Liu Fei di belakangnya. Dia telah menyaksikan kelincahan seperti hantu Sun Er di arena pertempuran saat itu. Karenanya, dia tidak berani terlalu meremehkannya sekarang. Dia mungkin bisa mengatakan bahwa dia lengah jika dia membiarkan Liu Fei dipukuli sekali di bawah matanya. Namun, orang lain mungkin meragukan kekuatannya jika ini terjadi untuk kedua kalinya. Xiaoyan mengangkat kelopak matanya. Dia menatap wajah Yao Sheng yang gelap dan dingin dan mengulurkan tangannya untuk meraih tangan lembut Sun Er di sampingnya. Saat dia mengangkat pandangannya untuk melihat Yao Sheng, dia berkata dengan senyum tipis, kami tidak diizinkan bertarung di sini. Saya akan membantu Anda membalas mereka ketika kita bertemu di kompetisi. Senyum itu memiliki rasa dingin yang tidak disembunyikan. Cahaya berwarna emas Sun Er yang samar-samar terlihat dengan cepat padam setelah ditangkap oleh Xiaoyan. Dia merajut alisnya sedikit, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Yang dia lakukan hanyalah mundur selangkah saat matanya yang cerdas dengan lembut menyapu Yao Sheng di sisi yang berlawanan. Senyum tipisnya juga menyembunyikan rasa dingin yang sedingin es. Melihat Sun Er mundur, Liu Qing, yang douqi-nya perlahan mengalir di tubuhnya, akhirnya menghela napas lega. Namun, tatapannya masih terfokus pada Sun Er yang tenang. Dengan pengalamannya terakhir kali, dia tidak tahu kapan yang terakhir akan sekali lagi meletus dan memukuli seseorang. Kamu benar. Kami akan mendapatkan kembali semuanya begitu kami bertemu di kompetisi. Kalau tidak, beberapa siswa baru mungkin benar-benar naik ke surga. Yao Sheng juga dengan muram mengangguk di bawah senyum dingin Xiaoyan. Ada banyak kebencian dalam dirinya. Baiklah, berhenti mengatakan semua omong kosong ini. Liu Qing, yang merasakan suasana menjadi semakin tegang di samping sedikit mengernyit. Suaranya yang dalam memecahkan tatapan yang semakin dingin dari kedua belah pihak. Dengan lambaian tangannya ke Lin Xiuya dan yang lainnya, dia segera berbalik dan menuju ke area tempat duduk di platform tinggi. Aku ingin melihat wajah seperti apa yang akan kamu hadapi dengan arogan berjalan di sekitar akademi dalam setelah kompetisi selesai. Sepertinya orang-orang baru yang tidak tahu aturan itu harus menerima beberapa tamparan kejam sebelum mereka tahu aturan apa yang disebut. Yao Sheng meninggalkan kata-kata kasar ini dengan suara lembut dan senyum dingin ketika wajahnya yang gelap dan dingin melewati Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan begitu tenang sehingga tidak ada sedikit pun gelombang saat dia menatap Yao Sheng yang telah berbalik dan pergi. Senyum dingin perlahan terangkat di sudut mulutnya. Provokasi berulang Yao Sheng telah benar-benar membangkitkan kekejaman di dalam hatinya. Mudah-mudahan, Anda tidak akan bertemu saya di kompetisi. Kalau tidak, saya khawatir saya akan memberi Anda pukulan fatal. Xiaoyan perlahan memutar kepalanya saat dia berbicara dengan lembut dengan cara yang menunjukkan bahwa tidak ada yang terjadi. Bunuh dia. Bajingan itu terlalu sombong. Wu Hao dengan kejam melambaikan tangannya dan memarahi. Hu Jia di sisinya juga terus menganggukkan kepalanya. Tampaknya dia benar-benar tidak senang dengan orang banci ini. Keke, aku tidak berpikir kamu punya dendam dengan orang ini. Lin Xiuya berbalik dan memberi Xiaoyan senyum sambil mengejek melanjutkan, namun, itu juga tidak sepenuhnya tidak terduga. Junior Sun Er menamparkan Liu Fei. Untuk menyenangkannya, Yao Sheng secara alami akan datang dan menemukan masalah denganmu. Karena statusnya, sulit baginya untuk mempersulit seorang gadis. Oleh karena itu, dia telah mengalihkan kebenciannya kepada Anda. Dari ekspresinya tadi, sepertinya dia tidak akan menahan apapun jika kamu benar-benar bertemu dengannya di kompetisi. Kamu harus sedikit berhati-hati. Douqi orang itu agak tidak biasa. Dia mempraktikkan afinitas air Douqi.
Dikabarkan bahwa dia secara tidak sengaja digigit oleh makhluk beracun yang disebut kalajengking gelap pengikis tulang. Tidak hanya dia tidak mati karena itu, tetapi dia juga secara tidak sengaja menggabungkan racun ke dalam dokinya. Ketika dia bertarung dengan orang lain, racun itu bekerja sama dengan kelembutan yang tersisa dari afinitas air doki dan diam-diam bergabung dengan dokinya untuk menembus tubuh pihak lain. Jika tidak dikeluarkan tepat waktu, orang itu akan mati dalam waktu kurang dari sehari. Lin Xiuya berkata sambil tertawa. Tidak diketahui apakah itu disengaja atau tidak, tetapi dia telah mengungkapkan semua fondasi Yao Sheng dalam kata-katanya. Xiao Yan mengangguk pelan. Dia menangkupkan tangannya ke arah Lin Xiuya dan tersenyum ketika dia berkata, "Terima kasih banyak." Meskipun Xiao Yan tidak perlu takut pada Doki Yao Sheng, yang telah menyatu dengan cairan racun, dengan Green Lotus Core Flame, melindungi tubuhnya, Xiao Yan secara alami akan menerima niat baik Lin Xiuya. Saya juga melihat orang itu sebagai perusak pemandangan. Namun, dia biasanya berperilaku sangat memuaskan di depan saya. Oleh karena itu, saya tidak dapat menemukan alasan untuk memberinya pelajaran. Jika Anda benar-benar dapat bertemu dengannya di kompetisi, Anda dapat membantu saya memberikan pukulan passing lagi kepadanya. Lin Xiuya berbicara dengan bercanda. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Namun, dia tertawa dingin di dalam hatinya. Apakah dia tidak akan melepaskannya terlalu ringan jika itu hanya rasa sakit fisik biasa? Seseorang harus dengan kejam merobek luka yang berlumuran darah ketika berhadapan dengan orang seperti ini dengan kulit murahan. Hanya dengan begitu dia akan mempertahankan ingatan baru. Suasana platform tinggi sekali lagi menjadi hidup setelah kelompok Liu Qing pergi. Seiring berjalannya waktu secara bertahap, jumlah orang di platform tinggi juga meningkat. Saat dia menatap ke bawah, Xiao Yan sedikit terkejut menemukan bahwa kursi di bawah ini benar-benar terisi saat ini. Masa hitam besar kepala manusia menyebabkan mata orang menjadi silau. Gong! Suara gong kuno tiba-tiba bergema melalui stadion yang sangat bising dan bergema tanpa menghilang di dalam tempat itu. Di bawah suara gong ini, kebisingan juga perlahan menurun hingga akhirnya benar-benar hilang. Ci! Suara gong pelan-pelan jatuh dan suara angin kencang tiba-tiba muncul di langit. Semua orang mengangkat kepala mereka dan mereka hanya bisa melihat beberapa sosok samar yang melintas dan menghilang. Tatapan mereka segera turun, hanya untuk melihat lusinan sosok manusia tua tanpa sadar muncul di kursi khusus di platform tinggi. Tatapan Xiao Yan menyapu sosok-sosok tua ini. Sebagian besar dari mereka adalah sesepuh yang akrab di dalam akademi. Pria tua berjubah hitam dengan janggut putih dan rambut di tengah secara mengejutkan adalah penatua pertama, Su Qian. Benar-benar tidak terduga bahkan dia muncul. Tampaknya akademi dalam memandang kompetisi besar, peringkat kuat, ini dengan sangat serius. Xiao Yan dengan lembut bergumam. Su Qian perlahan berjalan ke depan. Tangannya tampak benar-benar menekan udara. Seluruh stadion segera hening sampai yang tersisa hanyalah banyak suara napas. Tatapannya perlahan menyapu seluruh tempat sebelum akhirnya berhenti pada tubuh seorang pemuda berjubah hitam yang sedang bersandar di pagar pembatas. Senyum tipis terpancar dari matanya. Setelah itu, suara rendah tua terdengar di samping telinga semua orang yang hadir. Mereka yang memiliki tempat di peringkat kuat, silakan masuk ke arena. Saat suara Su Qian jatuh, orang bisa segera melihat sosok manusia di platform tinggi berkedip dan bergerak. Banyak sosok manusia menarik busur di udara saat mereka terus mendarat di arena. Mereka mengangkat kepala mereka dan mengamati kepala manusia yang tak terhitung jumlahnya di sekitar mereka. Gelombang niat bertarung yang berapi-api melonjak dengan tenang. Kompetisi besar yang sebenarnya akan segera terjadi. Bab 557, menentukan lawan. Bang! Sosok manusia yang seperti pagoda logam berwarna hitam membawa suara angin kencang saat kakinya mendarat di tanah. Dalam sekejap, tanah hitam pekat yang terbuat dari bahan khusus diam-diam membentuk beberapa garis retakan kecil yang menyebar dari tempat kakinya mendarat. Terlebih lagi, begitu dia mendarat, lusinan pesaing di arena dengan jelas merasakan tanah bergetar dengan kejam. Segera, mereka melemparkan tatapan terkejut pada bayangan hitam itu. Hanya ketika tatapan mereka menangkap siapa orang itu, mereka tiba-tiba mengerti. Tombak tiran Liu Qing. Kemungkinan dia adalah satu-satunya yang memiliki kekuatan kasar yang sombong dan tajam. Saat Liu Qing mendarat, tubuhnya lurus seperti tubuh tombak, bahkan tidak membungkuk sedikit pun.
Tombak berat berwarna hitam di punggungnya setinggi dia dan samar-samar aura tebal dan berat merembes keluar darinya. Liu Qing tiba-tiba mengangkat kepalanya setelah mendarat di tanah. Tatapannya terlempar ke tempat tertentu di platform tinggi, dan itu dipenuhi dengan niat bertarung yang panas. Tempat tatapan itu dilemparkan adalah Lin Xiuya yang diharapkan. Tatapan seluruh tempat mengikuti pandangan Liu Qing dan bergerak. Akhirnya, mereka berhenti di tubuh Lin Xiuya. Mereka merasakan aura head-to-head yang tajam dari kedua belah pihak dan antisipasi besar terasa di hati mereka. Mereka tidak tahu siapa yang akan muncul sebagai pemenang ketika dua ahli sejati di puncak akademi dalam bertarung. Lin Xiuya tersenyum tipis ketika dihadapkan dengan tatapan semua orang yang hadir. Dia menangkupkan tangannya ke arah Xiaoyan tidak jauh dan segera menekan jari-jari kakinya dengan lembut di tanah. Tubuhnya seperti sepotong timah yang jatuh saat dia meluncur dari platform tinggi. Tornado berwarna hijau pucat segera terbentuk di bawah kakinya. Akhirnya, dia tampak berjalan menuruni tangga. Setiap kali kakinya turun, akan terlihat seperti sedang menginjak semacam tangga yang tidak terlihat. Adegan ini tampak seperti dunia berjalan di udara. Keterampilan seperti itu tidak diragukan lagi menyebabkan sorakan meletus di stadion. Mereka semua tahu bahwa bahkan jika itu adalah doang elit, dia perlu meminjam kekuatan sayap Doki untuk tetap di udara. Bahkan beberapa sesepuh di platform tinggi itu menganggukkan kepala mereka sedikit saat mengamati keterampilan yang telah diungkapkan Lin Xiuya ini. Dengan penglihatan mereka, mereka secara alami dapat melihat bahwa yang pertama tidak benar-benar tampak berjalan di tanah datar. Sebagai gantinya, dia meminjam afinitas angin dari Doki-nya untuk membentuk tempat pendaratan tak terlihat di bawah kakinya. Itu tidak bisa bertahan lama tetapi bahkan jika ini masalahnya, itu adalah sesuatu yang membutuhkan kontrol yang sangat baik dari Doki seseorang. Dengan kekuatan Lin Xiuya saat ini, mampu tampil di level seperti itu sudah sangat mencengangkan. Di bawah tatapan terkejut dari seluruh tempat, Lin Xiuya perlahan berjalan di udara. Kakinya dengan lembut mendarat di tanah dan dia segera berdiri dengan tangan di belakangnya. Tubuhnya tampak anggun. Pada saat ini, sudah ada cukup banyak siswa perempuan di daerah sekitarnya yang memiliki mata yang memancarkan bintang. Sama seperti semua orang mabuk dari adegan Lin Xiuya menginjak ruang kosong sebelumnya, suara guntur rendah dan dalam tiba-tiba meraung di udara. Beberapa orang buru-buru mengangkat kepala mereka. Namun, selain kilatan cahaya perak, yang langsung menghilang di mata mereka, mereka sebenarnya tidak menemukan hal lain. Hanya ketika tatapan mereka mengarah kemana-mana, beberapa orang dengan mata tajam menemukan bahwa ada sosok manusia berjubah hitam tambahan yang muncul di arena. Xiaoyan. Kecepatan orang ini, sangat cepat. Saat ini, semua siswa di akademi dalam sudah akrab dengan penampilan Xiaoyan. Selain itu, tanda tangan Heavy Swan Ruler itu juga mengungkapkan identitasnya. Dalam sekejap, suara terkejut rendah terdengar satu demi satu. Penampilan Xiaoyan tidak seberat atau seindah dua sebelumnya, tetapi di mata orang-orang dengan kekuatan sejati itu tidak kalah dari Liu Qing atau Lin Xiuya. Lagi pula, kecepatan seperti itu memang sangat cepat sehingga agak menakutkan. Liu Qing, Lin Xiuya, dan beberapa orang lainnya di arena menoleh dan melemparkan pandangan mereka ke pemuda pendiam berjubah hitam itu. Ketakutan yang sangat tidak jelas dan dangkal melintas di mata mereka. Kecepatan semacam ini adalah sesuatu yang bahkan mereka harus lihat dengan serius. Selain itu, selain satu atau dua dari mereka, banyak dari mereka tahu di dalam hati mereka bahwa bahkan jika mereka menunjukkan semua kekuatan mereka, kemungkinan besar mereka tidak akan dapat mencapai kecepatan seperti ini. Kecepatan si kecil ini sepertinya akan kesulitan menemukan banyak orang di kelas Dowling yang bisa menandingi dia. Apalagi dilihat dari teknik kelincahannya, masih terlihat agak empuk. Dia seharusnya baru saja mencapai penguasaan awal. Saya benar-benar tidak tahu betapa menakutkannya itu setelah dia mempraktikkannya hingga titik puncaknya. Di platform tinggi, Penatua Hao, yang memiliki hubungan yang cukup baik dengan Xiaoyan, membelai janggutnya dan memuji dengan tulus. Kelas teknik kelincahan yang dia latih tidak rendah. Kalau tidak, itu pasti tidak mungkin untuk mencapai efek seperti itu. Seorang penatua mengangguk, dan samar-samar menebak beberapa petunjuk. Penatua pertama Sukian berdiri dengan acuh tak acuh di tempat. Raungan guntur yang agak familiar melintas di benaknya. Sesaat kemudian, dia tampaknya telah mengingat sesuatu dan matanya langsung menyipit. Hatinya agak terkejut ketika dia bergumam, bagaimana mungkin anak kecil ini memiliki teknik kelincahan seperti itu.
Ini adalah rahasia dari Wind Lightning Pavilion, yang tidak diberikan kepada orang lain. Jika orang-orang itu menemukan ini di masa depan, saya khawatir beberapa keterikatan tidak dapat dihindari. Petik 2. Jika Xiao Yan tahu bahwa Penatua Su dapat mengenali teknik Dou-nya secara sekilas, kemungkinan dia akan sangat terkejut, merasa bahwa mata orang tua ini agak terlalu tajam. Tidak lama setelah Xiao Yan dan dua lainnya memasuki arena, seorang gadis kecil berpakaian putih perlahan mengikuti tangga dan naik dari tempat tertentu di bawah panggung. Setelah itu, di bawah tatapan tercengang yang tak terhitung jumlahnya, dia berjalan ke depan kelompok. Mulutnya tampak mengunyah sesuatu saat dia melihat ke segala arah. Dia langsung tersenyum saat melihat Xiao Yan, memperlihatkan taring kecilnya yang rapi dan lucu. Tidak banyak orang di Akademi Dalam yang tahu tentang identitas Xian. Mungkin, hanya orang-orang di peringkat kuat, dan beberapa siswa yang lebih tua yang tahu tentang dia. Bagi siswa baru yang datang sedikit lebih lambat, mereka belum pernah mendengar nama ini. Lagi pula, yang pertama tidak sering menunjukkan wajahnya di Akademi Dalam. Apalagi tidak ada yang berani menantangnya. Oleh karena itu, ini mengakibatkan orang-orang dari Akademi Dalam hanya mengetahui Liu Qing, Lin Xiuya, dan yang lainnya, tetapi mereka tidak tahu bahwa tempat pertama di peringkat kuat, orang yang menunggangi mereka, sebenarnya adalah orang yang sangat baik, gadis kecil yang lucu. Gelombang percakapan pribadi terdengar dari galeri tontonan di sekitarnya. Namun, ekspresi beberapa pesaing berubah sedikit tidak wajar. Selain mereka yang telah masuk ke peringkat kuat, selama periode waktu baru-baru ini, ketakutan melintas di wajah sebagian besar orang lainnya. Reaksi orang-orang ini menyebabkan semua orang di stadion merasa bingung. Ziyan terlalu malas untuk peduli dengan tatapan di sekelilingnya. Mulutnya berulang kali mengunyah danwan yang telah disempurnakan Xiao Yan untuknya. Sikapnya yang santai tampaknya tidak memiliki tekanan yang datang dengan kompetisi besar yang mendekat, jika itu 2 tahun yang lalu, memang ada beberapa lawan di Akademi Dalam ini yang bisa bertarung dengannya. Sekarang, bagaimanapun, para elit itu sudah lulus dan pergi. Seiring berjalannya waktu, dia telah menjadi siswa yang tinggal di Akademi Dalam untuk waktu yang lama dengan penampilan seorang gadis kecil. Meskipun siswa ini agak aneh. Oleh karena itu, dengan kekuatan kasar Ziyan yang tidak normal saat ini, kemungkinan besar bahkan Liu Qing dan yang lainnya akan kesulitan melawannya. Anak kecil ini sudah menjadi eksistensi di peringkat kuat, yang melampaui akal sehat. Batuk. Suara batuk samar yang berisi Douqi terdengar di samping telinga semua orang. Segera, percakapan pribadi mulai melunak. Sesaat kemudian, mereka benar-benar menghilang. Banyak tatapan terangkat saat mereka menatap Penatua berjubah hitam di tengah platform tinggi. Tatapan mereka dipenuhi dengan rasa hormat dan ketakutan. Sebagai Penatua pertama yang kekuatan dan otoritasnya di Akademi Dalam hanya di bawah kepala sekolah yang misterius, bahkan Penatua biasa pun tetap menghormatinya, apalagi para siswa ini. Karena semua orang sudah ada di sini, kompetisi besar bisa dimulai. Sukian berkata dengan senyum tipis, namun, saya ingin mengingatkan sebelum kompetisi dimulai. Meskipun Akademi Dalam memiliki budaya berpikiran terbuka, saya masih berharap semua orang dapat melakukan yang terbaik untuk tidak melepaskan pukulan fatal dalam kompetisi ini. Kalian semua masih pelajar, dan ini bukan tempat seperti wilayah pojok hitam, di mana orang makan satu sama lain. Meskipun Akademi Dalam memiliki tempat yang agak berdarah seperti arena pertarungan, niat awalnya adalah untuk melatih kalian semua dan tidak membiarkan kalian semua bertarung sampai mati. Karena itu, semua orang harus mengukur kekuatanmu saat kamu menyerang. Beberapa pesaing sedikit mengangguk ketika mereka mendengar kata-kata Sukian. Namun, kebanyakan dari mereka mempertahankan sikap tidak berkomitmen. Dalam kompetisi semacam ini siapa yang tidak akan habis-habisan untuk masuk 10 besar? Ketika seseorang habis-habisan, seseorang akan kesulitan mengendalikan kekuatannya. Tidak dapat dihindari bahwa kecelakaan akan terjadi. Tatapan Sukian menyapu wajah para pesaing dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Suasana Akademi Dalam secara bertahap menjadi lebih sengit baru-baru ini. Para pemula yang tidak tahu bagaimana cara keluar dan membunuh di arena pertarungan juga telah tumbuh menjadi serigala ganas di padang rumput dengan pengalaman bertarung yang sangat kaya. Agak sulit untuk menahan keganasan mereka saat ini. Aturannya sama seperti sebelumnya. Lawan ditentukan dengan undian. Melihat bahwa kata-katanya tidak berpengaruh banyak, Sukian juga berhenti mengucapkan kata-kata yang tidak perlu dan malah berbicara dengan suara yang dalam.
Saat kata-kata itu terdengar, dia melambaikan lengan bajunya dengan lembut. Segera, kain hitam yang tidak jauh di depan mereka melayang turun, memperlihatkan meja batu di bawahnya. Ada silinder kayu besar di atas meja batu yang berisi cukup banyak batang bambu. Silinder itu berisi 25 batang dengan bagian bawah berwarna biru dan 25 batang dengan bagian bawah berwarna merah. Angka-angka semuanya dari 1 sampai 25. Jika Anda memilih tongkat dengan bagian bawah berwarna biru yang berisi angka 12, lawan Anda adalah orang yang memegang tongkat dengan bagian bawah berwarna merah dengan angka 12. Sukian merangkum aturan pengambilan lot sekali. Hal ini tidak terlalu rumit, oleh karena itu, para siswa yang baru pertama kali mengalaminya juga dapat memahaminya. Baiklah, biarkan pengambilan lot dimulai. Para pesaing dengan tertib berjalan ke meja batu satu persatu dan mengambil sebatang bambu dari dalam silinder. Mereka membacakan nomor mereka di depan semua orang sebelum menarik diri. Xiao Yan tidak ingin memilih banyak. Dia berdiri di tempat yang sama dan tiba-tiba sedikit mengernyit. Memiringkan kepalanya sedikit, tatapannya menyapu tempat di belakangnya dan secara kebetulan melihat tatapan ganas. Dari penampilannya, orang itu sebenarnya adalah Bai Cheng yang telah dikalahkan olehnya saat itu. Masalah ini sepertinya dia masih menyimpan dendam di hatinya. Selain itu, kebencian ini juga memiliki beberapa ketidakpuasan. Mungkin dia mirip dengan orang lain dalam berpikir bahwa alasan dia dikalahkan oleh tangan Xiao Yan adalah karena pil kekuatan naga. Wajah Bai Cheng sedikit bergetar saat melihat tatapan Xiao Yan terlempar. Dia melangkah maju dan berjalan ke sisi meja batu. Dia meraba-raba sedikit sebelum mengambil sebatang bambu dengan dasar merah. Dengan suara yang dalam, dia membaca, bawah merah, 15. Begitu dia membacanya, dia mundur ke satu sisi dan terus menggunakan tatapan ganas untuk menatap Xiao Yan. Dia dengan kejam mengutuk dalam hatinya, akan lebih baik kamu akhirnya memilih tongkat bambu dengan nomor yang sama dengan Liu Qing. Di bawah kutukan Bai Cheng, Xiao Yan akhirnya perlahan berjalan ke meja batu. Dia secara acak mengambil tongkat dengan bagian bawah merah. Dia awalnya sedikit terkejut ketika dia menyapu bagian bawah dengan tatapannya. Perasaan main-main segera muncul di sudut mulutnya. Bawah biru, 15. Xiao Yan tertawa pelan. Tatapannya perlahan terangkat saat dia melihat senyum dingin di wajah Bai Cheng tiba-tiba menegang. Bab 558, Awal Kompetisi. Besar saat Xiao Yan melaporkan nomornya, ekspresi Bai Cheng langsung menegang. Di atas itu kaku, bahkan ada pucat tambahan. Bai Cheng menaruh dendam pada Xiao Yan sejak dia dikalahkan oleh tangannya, dan dia menyalahkan kekalahannya pada masalah Xiao Yan menelan Dragon Strength Pill, mungkin ini karena dia tidak mau mengakui alasan sebenarnya untuk kalah. Namun, pada saat ini, ketakutan yang sangat samar muncul di hatinya. Tampaknya meskipun dia tidak mau mengakuinya dengan mulutnya, tetapi di lubuk hatinya yang terdalam dia memang merasa takut terhadap Xiao Yan. Bai Cheng mengencangkan cengkeramannya pada tongkat bambu di tangannya dan menatap senyum main-main yang tergantung di sudut mulut Xiao Yan. Wajahnya sedikit berkedut saat dia menurunkan matanya. Tatapan itu seperti dia telah meraih serigala yang rakus dengan tangannya. Sial, bahkan jika aku harus berusaha keras kali ini, aku tidak akan memberimu kesempatan untuk menempati posisi 10 besar di peringkat kuat. Xiao Yan dengan tenang menatap Bai Cheng yang telah menundukkan kepalanya. Dia bermain dengan tongkat bambu di tangannya, tetapi tidak terlalu khawatir di hatinya. Saat itu, ketika dia hanya menjadi bintang satu Dowling, dia mampu mengalahkan Bai Cheng. Sekarang setelah kekuatannya meningkat sedikit, dia tidak perlu lagi melakukan sesuatu seperti melelahkan dirinya sendiri karena mengeluarkan terlalu banyak usaha yang dia lakukan terakhir kali. Setelah Xiao Yan, ada beberapa orang yang terus memetik batang bambu. Di antara mereka, lawan Wu Hao adalah Dowling bintang 1 yang menduduki peringkat ke-43 di peringkat kuat. Kekuatan semacam ini hanya bisa dianggap berada di belakang peringkat kuat. Meskipun kekuatan Wu Hao hanya berada di puncak kelas Dadoshi, peluang kemenangannya cukup besar jika dia habis-habisan. Dari penampilannya yang tersenyum, jelas bahwa dia bersukacita atas keberuntungannya. Setelah pesaing terakhir memilih nasibnya di bawah tatapan semua orang, urutan pertandingan di arena sebagian besar telah diselesaikan. Jumlah orang yang putus asa dengan ekspresi tak berdaya di wajah mereka tidak kurang. Ini karena lawan mereka adalah para ahli yang berada di peringkat teratas, peringkat kuat. Di antara mereka,
Seorang rekan yang telah mencapai kekuatan bintang 4 Dowling secara kebetulan memilih nomor yang sama dengan Liu Qing. Begitu nomor itu dibacakan, ekspresi orang ini langsung berubah pucat. Meskipun kekuatannya dapat dianggap berada di tingkat menengah pada peringkat kuat, peluang kemenangannya tidak diragukan lagi jatuh ke nilai yang tidak signifikan di hadapan seorang ahli top seperti Liu Qing. Yang menarik adalah lawan dari Ziyan. Orang ini adalah kuda hitam yang baru saja mencuri pusat perhatian dan memasuki peringkat kuat. Terlebih lagi, dari penampilannya, dia tampak seperti orang yang hanya tahu bagaimana melakukan retret dan latihan. Hal ini mengakibatkan dia tidak memiliki banyak pengetahuan tentang Ziyan. Oleh karena itu, ketika dia melihat bahwa lawannya sebenarnya adalah seorang gadis kecil, dia mulai membuka mulutnya dan tertawa menghina di bawah beberapa tatapan dari sekelilingnya yang disediakan untuk melihat seorang idiot. Melihat adegan ini, Xiao Yan dan yang lainnya mengendalikan tawa mereka. Mungkin orang ini akan langsung menangis sampai senja setelah kompetisi dimulai. Tatapan Su Qian perlahan menyapu seluruh tempat. Ketika dia melihat bahwa semua pesaing telah mengetahui lawan mereka, dia sedikit mengangguk. Sebuah suara tua yang samar bergema di seluruh stadion, karena pengundian telah selesai, kalian semua harus kembali ke tempat duduk kalian terlebih dahulu. Urutan pertandingan akan diundi secara berurutan. Begitu kata-katanya terdengar, tangan Su Qian menarik sebatang bambu dari silinder di depannya. Dia meliriknya dan berkata dengan lemah, nomor 7. Mayat dua orang di antara para pesaing di arena tiba-tiba melompat lurus setelah mendengar nomor yang dipanggil Su Qian. Orang-orang yang memiliki tongkat bambu biru dan merah dengan nomor 7 harus tetap tinggal. Yang lain harus pergi. Su Qian memerintahkan sambil melambaikan tangannya. Semua orang segera bergegas keluar setelah mendengar perintah Su Qian. Hanya dua orang yang tersisa. Dua orang di arena juga tahu aturannya. Pada saat berikutnya, mereka dengan cepat memusatkan perhatian mereka. Wajah mereka tegang saat Douqi yang samar meluap dari tubuh mereka. Masing-masing dari mereka mengeluarkan senjata mereka saat tatapan mereka dengan tajam mengukur lawan mereka. Galeri tontonan yang menjadi jauh lebih tenang mengamati niat bertarung berapi-api yang berangsur-angsur meresap di arena, dan percakapan pribadi sekali lagi pecah. Beberapa tatapan juga menjadi panas mendidih pada saat ini. Kompetisi besar, peringkat kuat, yang telah mereka nantikan sejak lama akhirnya ditutup tirainya. Xiao Yan dan Wu Hao kembali ke platform tinggi. Tatapan sebelumnya bertemu dengan Lin Suya tidak jauh, bertukar senyum dan anggukan kepala. Dua orang ini berada di peringkat ke-35 dan ke-38. Kekuatan mereka tidak terlalu jauh satu sama lain. Akan ada beberapa kecemasan ketika mereka bertarung. Wu Hao menatap dua orang di arena dan tertawa. Xiao Yan secara acak mengangguk. Tubuhnya bersandar di pagar pembatas saat tatapannya dengan malas tetap berada di arena. Tidak terduga bahwa lawan Xiao Yan GG sebenarnya adalah Bai Cheng lagi. Sun Er menutup mulutnya dan tertawa pelan. Dia hanyalah seseorang yang dikalahkan olehku. Xiao Yan tersenyum dan menjawab. Tatapannya memiliki perasaan yang tidak diketahui. Meskipun ada beberapa orang yang akan mengatakan bahwa kemenangannya atas Bai Cheng adalah karena dia mengandalkan bantuan pil obat, bahkan setelah dia memasang panggung dan menerima tantangan saat itu tidak menghilangkan akar masalahnya. Sekarang mereka akan bertemu lagi, dia secara kebetulan bisa dengan jelas menunjukkan kekuatannya untuk dilihat semua orang di depan umum. Jika dia bisa mengalahkan Bai Cheng sekali, maka dia akan bisa mengalahkannya untuk kedua kalinya dan bahkan untuk ketiga kalinya. Tapi orang itu tampaknya menyimpan dendam padamu. Pertemuan Anda kali ini mungkin benar-benar berakhir dengan pertandingan habis-habisan. Meskipun Anda tidak takut padanya, Anda juga harus berhati-hati. Jika dia melukai Anda setelah habis-habisan, Anda akan dirugikan dalam pertandingan berikutnya. Wu Hao mengerutkan kening dan mengingatkan. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Karakternya awalnya sangat berhati-hati. Secara alami, dia akan mengambil tindakan pencegahan terhadap hal-hal seperti itu. Apakah dia bisa masuk 10 besar, strong ranking, mempengaruhi masalah penting apakah Valen Heart Flame akan berakhir di tangannya. Oleh karena itu, ia mengambil sikap yang sangat berhati-hati terhadap kompetisi ini, takut akan terjadi kesalahan sederhana yang akan mengakibatkan penyimpangan dari rencananya. Saat beberapa dari mereka berbicara, dua orang di bawah tiba-tiba bertabrakan di bawah gelombang suara berapi-api dari galeri tontonan. Douqi yang kuat berinteraksi satu sama lain, meletus dengan gelombang suara ledakan yang rendah dan dalam. Saat sosok manusia melintas,
suara logam jernih berulang kali muncul dan percikan api keluar. Sejak awal pertarungan, pemanasan dihilangkan dan mereka memasuki pertarungan habis-habisan yang sebenarnya. Salah satu dari dua orang di arena adalah dari afinitas api Douki sementara yang lain dari afinitas kayu. Meskipun kekuatan yang terakhir sedikit lebih kuat, dia tampak sedikit berat dalam membela serangan pihak lain karena Douki-nya ditekan oleh pihak lain. Pesaing Douki afinitas api juga cukup pintar. Dia mengerti esensi dari keluar semua dalam sekali jalan. Saat serangannya dilepaskan, angin panas yang berapi-api muncul terus-menerus. Douki yang berwarna merah pucat seperti kumpulan api seperti zat yang naik, menarik banyak busur di udara dan dengan keras meretas ke arah lawannya. Namun, di bawah serangan ganas dan ganas darinya, siswa Douki afinitas kayu itu tidak menunjukkan sedikit pun kepanikan atau perubahan ekspresi. Wajah yang terakhir itu tenang saat dia menerima semua serangan dari lawan. Meskipun ia tampaknya telah jatuh ke dalam kerugian, ia tidak menerima cedera serius. Pertarungan di arena hampir tidak bisa dianggap sebagai pertarungan tingkat tinggi bahkan di akademi dalam. Oleh karena itu, penonton di galeri tontonan di sekitarnya terfokus padanya. Mata mereka tidak berkedip saat mereka menatap dua sosok manusia di arena. Teriakan-teriakan yang meriah dan teriakan-teriakan yang bersatu dipancarkan dan bergema tak henti-hentinya di arena. Meskipun pertarungan di arena sangat mengasyikkan bagi para siswa di galeri tontonan, itu hanya bisa menyebabkan Xiao Yan dan yang lainnya sedikit mengangguk. Lagi pula, dengan kekuatan mereka yang berbeda, wajar saja jika mereka melihat sesuatu secara berbeda. Tidak peduli apa yang mereka lihat, mereka akan melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Siswa Douki afinitas api itu akan segera kalah. Xiao Yan dengan malas melirik pertarungan di arena sebelum tiba-tiba membuka mulutnya untuk berbicara. Hah? Wu Hao dan Wu Jia di sampingnya sedikit tercengang ketika mereka mendengar ini. Saat ini, rekan Douki yang memiliki afinitas api pada dasarnya memiliki keunggulan penuh dalam pertarungan. Meskipun afinitas api Douki memiliki serangan yang kuat dan ganas, itu tidak bisa bertahan lama. Jelas bahwa pengalaman bertarung lawannya bahkan lebih kaya darinya dan tahu bagaimana menghindari dan menyeret sesuatu keluar. Afinitas kayu Douki mungkin memiliki kekuatan serangan yang lebih lemah daripada afinitas api Douki, tetapi lebih unggul dalam daya tahannya. Selain itu, juga dapat menyembuhkan luka secara otomatis. Jika Anda hati-hati merasakan sesuatu, Anda akan dapat menemukan bahwa serangan siswa Douki afinitas api sudah menjadi lebih lambat. Lawannya, di sisi lain, membalikkan keadaan. Dari kelihatannya, kemungkinan pemenang akan ditentukan dalam 10 menit. Sun Er di sampingnya tersenyum dan menjelaskan situasinya dengan suara lembut. Wawasannya tidak sedikit lebih lemah dari Xiao Yan. Dari sudut pandang tertentu, Wu Hao dan Hu Jia juga menjadi lebih perhatian ketika mereka mendengar analisis Sun Er. Sesaat kemudian, mereka menganggukkan kepala karena terkejut. Memang, Xiao Yan melirik wajah tersenyum Sun Er di sampingnya. Gadis kecil ini melihat hal-hal lebih akurat daripada dia. Paling tidak dia tidak dapat menentukan bahwa pemenang kedua orang ini akan ditentukan dalam 10 menit. Semuanya persis seperti yang diprediksi Sun Er. Pada menit ke-8, perubahan mendadak terjadi dalam pertempuran yang dipenuhi kecemasan. Siswa Douki afinitas kayu, yang secara pasif bertahan, tiba-tiba melepaskan serangan yang sangat tajam. Douki hijau pucat di tangannya seperti seberkas cahaya saat ditembakkan. Akhirnya, itu melewati pertahanan lawan dengan cepat dan menghantam dadanya dengan keras. Segera, wajah siswa Douki afinitas api itu menjadi putih pucat. Seteguk darah segar tumpah dari sudut mulutnya. Tubuhnya dengan keras jatuh dari arena. Pada saat dia memanjat, dia hanya bisa mendengar gemuruh tepuk tangan seperti guntur di seluruh stadion. Wajahnya itu sedih dan tidak puas. Pertandingan pertama dimenangkan oleh Hebu. Sukian dengan acuh tak acuh mengumumkan hasil pertandingan dari platform tinggi. Pertandingan ini tidak bisa dianggap sangat intens. Itu seperti permainan anak-anak baginya. Tidak banyak yang bisa dia puji. Saat tepuk tangan terdengar di seluruh stadion, Sukian bersandar dengan lembut di belakang kursinya. Dia sekali lagi mengambil sebatang bambu dari silinder bambu. Setelah sedikit terkejut, dia segera mengeluarkan senyum tanpa sadar ketika dia berbicara kepada beberapa tetua di sisinya, sepertinya kita akan melihat pertandingan yang lebih menarik daripada yang terakhir. Pertandingan kedua, nomor 28. TL, kesalahan di pihak penulis.
Saat suara Sukian jatuh, sesosok manusia tiba-tiba muncul di atas panggung. Orang itu adalah seorang pria yang wajahnya angkuh dan angkuh. Sebagai kuda hitam yang baru-baru ini menjadi pusat perhatian bahkan melebihi Xiao Yan, dia menduduki posisi ke-33 dalam peringkat kuat dari luar. Selain itu, orang ini tampaknya telah mengeluarkan kata-kata arogan yang mengatakan bahwa jika dia diberi waktu 5 hari, dia pasti juga akan menang atas Xiao Yan. Hal ini menyebabkan cukup banyak orang mengagumi harga dirinya. Namun, Xiao Yan tidak memberikan balasan untuk ini. Yang terakhir sibuk dengan retretnya, dan tidak punya waktu untuk diganggu oleh beberapa rekan yang baru saja menjadi sukses. Tidak lama setelah pria itu naik ke atas panggung, sesosok tubuh kecil muncul di bawah tatapan semua orang. Gadis kecil yang mengenakan pakaian putih perlahan naik ke panggung di bawah tawa terbahak-bahak di mata Xiao Yan dan yang lainnya. Haha, gadis kecil, santai. Saya pasti akan menahan diri. Pria itu tidak bisa menahan tawa ketika dia menatap gadis kecil berpakaian putih itu. Dia tampaknya sudah bisa melihat pemandangan indah dirinya maju. Xiao Yan, Lin Xiuya, Liu Qing, dan yang lainnya di platform tinggi menyeka keringat dingin dari dahi mereka di hadapan tawa arogan pria itu. Orang yang menyedihkan ini. Bab 559, Beju. TL, saya pikir nama Beju, adalah permainan kata dari kata Beju, yang berarti tragedi. Tawa pria itu secara langsung menyebabkan beberapa pesaing di platform tinggi, yang tahu realitas situasi, untuk diam. Bahkan Liu Qing, Lin Xiuya, dan yang lainnya bahkan tidak bisa menjamin peluang kemenangan 50% bahkan jika mereka berusaha sekuat tenaga untuk menghadapi Xian. Namun orang ini, pria di atas panggung juga merasakan ada yang salah dengan tatapan di sekelilingnya setelah dia mengucapkan kata-kata itu. Namun, dia tidak mengetahui alasan pastinya. Senyum di wajahnya sedikit menegang saat tatapannya menyapu Ziyan dengan hati-hati. Bagaimana dia bisa melihat garis dasar Ziyan hanya dengan kekuatannya? Di matanya, dia hanya bisa merasakan bahwa tubuh yang terakhir tidak memiliki aliran Douqi yang sangat kuat. Dia tampak lemah dan tampak terlalu lemah bahkan untuk menerima pukulan. Ziyan akhirnya datang ke arena di bawah banyak tatapan aneh dari sekitar. Mata hitam pekatnya yang besar melirik pria itu saat 10 jarinya saling bersilangan. Dengan dorongan lembut, tulangnya segera mengeluarkan suara retak. Dia mengangkat kepalanya dan menatap penatua pertama Sukian dan berbicara dengan sikap bangga dan tua, "Hei, orang tua. Bisakah kita mulai?" Seluruh stadion langsung tercengang ketika kata-kata ini dikeluarkan. Beberapa orang yang mengetahui identitas Ziyan sedikit lebih baik. Mereka yang bodoh memiliki wajah yang benar-benar kusam. Sebenarnya ada seseorang di Akademi Dalam yang berani berbicara dengan tetua pertama sedemikian rupa. Selain itu, lawan Ziyan juga termasuk di antara orang-orang yang membosankan ini. Sukian tak berdaya menggelengkan kepalanya dari platform tinggi. Dia benar-benar tidak punya solusi sehubungan dengan anak kecil yang lucu ini. Tatapannya melirik beberapa sesepuh yang tertawa terbahak-bahak di sampingnya dan hanya bisa melambaikan tangannya saat dia berkata, "Mulai. Ingat, jangan mengambil nyawa seseorang." Ziyan dengan manis mengangkat bahunya dan berkata, "Tenang. 1 pukulan. Apakah itu akan mengakibatkan cedera serius atau ringan semua tergantung pada seberapa baik dia bisa menahan pukulan." Petik 2. Sombong. Meskipun pihak lain hanya seorang gadis kecil, wajah pria di sisi yang berlawanan tidak bisa tidak tenggelam setelah dipandang rendah dalam masalah seperti itu di depan begitu banyak orang. Dia berkata dengan suara yang sangat keras, "Jangan berpikir bahwa aku akan menunjukkan belas kasihan hanya karena kamu seorang gadis kecil. Ingat namaku, Beju." Ziyan segera mengayunkan kuncir kuda ungu pucat saat dia menatap pria yang telah menunjukkan cara mengajar. Taringnya yang bening dan lucu bergesekan satu sama lain. Segera, kakinya yang halus terangkat sedikit dan mendarat dengan tiba-tiba beberapa saat kemudian. Bang! Sebuah ledakan teredam dalam tiba-tiba terdengar ketika kakinya mendarat. Dalam sekejap, garis retakan selebar setengah kaki dengan cepat menyebar dari kaki Ziyan di depan terengah-engah terkejut yang tak ada habisnya. Garis retakan itu seperti ular piton yang sedang menyergap bawah tanah. Dalam waktu singkat, itu mencapai kaki pria yang sama tercengangnya yang menyebut dirinya Beju. Garis retakan memanjang, dan kekuatan tak terlihat melesat keluar. Akhirnya, itu menabrak 2 kaki pria itu. Beju juga tampaknya merasakan sesuatu ketika garis retakan itu mencapai kakinya.
Meskipun bayangan gelap dan kegelisahan telah muncul di hatinya begitu Ziyan menunjukkan kekuatannya yang menakutkan, dia tidak dapat berpikir banyak pada saat itu. Dengan teriakan keras, Douki yang kuat segera meletus dengan keras dari tubuhnya, membentuk Douki armor abu-abu putih di permukaan tubuhnya sesaat kemudian. Douki armor Beiju diaglomerasi dengan sangat cepat. Jelas, dia juga memiliki kekuatan yang cukup besar untuk dapat mencapai langkah ini. Namun, jika ada sesuatu yang harus disalahkan, dia hanya bisa menyalahkan nasib buruknya dalam bertemu Ziyan, yang bahkan Liu Qing, Lin Xiuya, dan yang lainnya hindari dengan cara apapun. Dengan kekuatan Ziyan yang sebanding dengan Dou Wang, bahkan satu serangan saja memiliki kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Oleh karena itu, meskipun tubuh Beiju memiliki Douki armor yang melindunginya, Douki armor yang tampak tangguh itu pada dasarnya benar-benar hancur berkeping-keping dengan kecepatan yang memudar saat keduanya bersentuhan. Terlebih lagi, armornya benar-benar retak dalam waktu yang sangat singkat, kekuatan ganas itu tanpa ampun menembus armor Douki dan bertabrakan di antara kaki Beiju. Oleh karena itu, jeritan tajam yang merobek paru-parunya terdengar di stadion. Ah! Saat mereka melihat Beiju, yang memeluk tubuh bagian bawahnya sementara seluruh tubuhnya meringkuk di tanah seperti udang besar, semua orang menyeka keringat dingin di wajah mereka sambil terlihat terpana. Beberapa siswa laki-laki memegang tubuh bagian bawah mereka secara tidak sadar sebagai refleks. Tubuh mereka menjadi dingin. Jika mereka dipukul dengan cara ini, kemungkinan besar bahkan jika benda itu disembuhkan, seseorang akan membentuk fobia di hati mereka. Xiao Yan dan yang lainnya di platform tinggi sama-sama tercengang saat mereka menatap arena. Sesaat kemudian, mereka tanpa sadar menelan seteguk air liur. Orang ini, meskipun dia tampak tidak berbahaya bagi pria dan binatang dan bahkan terlihat sangat lucu, serangannya cukup ganas. Kekuatan yang sangat kejam, sepertinya dia bahkan tidak menggunakan energi apapun dan sepenuhnya mengandalkan kekuatan tubuh fisiknya. Murid berair Sun Er menatap tajam ke arah Ziyan saat dia berbicara dengan lembut. Suaranya mengandung sedikit kejutan. Xiao Yan mengangguk sedikit. Saat Ziyan menyerang, dia tidak merasakan banyak fluktuasi energi. Namun, dia memahami banyak hal dengan lebih jelas saat dia memikirkan identitas aslinya. Sebagian besar binatang ajaib terkenal karena tubuh fisik mereka yang kuat. Selain itu, bahkan Yao Lao pernah mengatakan bahwa Ziyan mungkin adalah binatang unik yang langka dari zaman kuno. Dalam hal ini, tidak mengherankan bahwa dia memiliki kekuatan yang begitu kuat. Wajah Suqian dan tetua lainnya di kursi juri sedikit berkedut. Beberapa sesepuh mengeluarkan beberapa tawa kering tanpa ada dari mereka yang tahu apa yang harus mereka katakan. Asteris batuk asteris. Suqian menarik emosi di wajahnya dan mengeluarkan batuk kering. Dia berkata dengan senyum pahit, Ziyan menang dalam pertandingan ini. Cih, membosankan. Ziyan meringkuk mulutnya. Dia melambaikan tangannya dengan bosan saat kakinya menginjak tanah. Tubuh kecilnya yang cantik melesat dengan eksplosif ke udara sebelum dengan lembut mendarat di dekat pagar pembatas, tempat Xiao Yan bersandar, di platform tinggi. Dia tersenyum padanya. Seranganmu benar-benar ganas. Saat Xiao Yan mengamati tingkah lucu Ziyan yang tampak seperti diukir dari batu giok, bahkan dia tidak akan percaya bahwa Ziyan akan dapat menggunakan taktik kejam seperti itu jika dia tidak menyaksikannya sendiri. Di waktu lain, saya secara tidak sengaja melihatnya mendapatkan kemenangan dalam sebuah pertandingan. Setelah pertandingan, dia secara terbuka memberitahu semua orang bahwa lawan berikutnya adalah Anda. Ziyan melirik pertandingan berikutnya yang telah dimulai di arena, meraih ekor kuda ungu pucatnya dan tertawa saat dia berbicara. Xiao Yan sedikit tercengang saat mendengar ini. Dia mengira Ziyan telah bertindak dengan cara ini karena dia tidak sabar dengan pihak lain. Tidak disangka bahwa masalah itu sebenarnya mengandung beberapa hubungan dengannya. Namun, gadis kecil ini sangat ramah padanya. Xiao Yan tersenyum dan mengusap kepala kecil Ziyan. Dia berbicara dengan tawa lembut, saya bisa menyelesaikan masalah seperti ini. Anda tidak perlu repot tentang mereka. Petik 2. Jika saya tidak membantu Anda pasti tidak akan membantu saya memperbaiki Danwan di masa depan. Ziyan dengan sedih menggelengkan kepalanya dan mendengus. Sebagai binatang ajaib, dia tidak memiliki plot licik sebanyak manusia. Dia terus dengan polos berpikir bahwa hanya dengan membuat Xiao Yan benar-benar berutang budi padanya, dia akan terus membantunya memperbaiki Danwan. Kamu berhutang budi padaku sekarang karena aku telah membantumu mengajari orang itu pelajaran.
Saya akan mengingat ini. Ziyan bergumam. Keke, baiklah. Anda dapat menganggap bahwa saya berutang budi kepada Anda. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, merasa tidak bisa tertawa atau menangis. Dia menarik ekor kuda Ziyan dan menatap wajah imutnya yang menunjukkan senyum bahagia dalam sekejap mata. Bayangan seorang gadis kecil, dengan wajah pemalu dan tubuhnya yang selalu rendah hati bercampur dengan darah manusia dan ular melintas di benaknya. Aku ingin tahu bagaimana keadaan King Lin. Xiao Yan menghela nafas dalam hatinya. Saat itu gadis kecil yang jatuh ke mulut harimau di Kekaisaran Jiama akhirnya direnggut oleh orang-orang dari Sky Serpent Mansion dari tangannya. Xiao Yan terus merasa bersalah terhadap gadis kecil pemalu ini. Hihi. Ziyan tertawa saat melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Dia mengungkapkan taring kecilnya yang lucu. Tubuhnya berdiri di pagar pembatas dan menepuk bahu Xiao Yan sambil berbicara dengan suara heroik. Anda dapat yakin bahwa dengan saya melindungi Anda, saya pasti akan membiarkan Anda masuk 10 besar. Saya akan mengalahkan siapapun yang berani merebut posisi Anda sampai dia setengah hidup. Petik 2. Suara Ziyan tidak diturunkan. Oleh karena itu, para pesaing di platform tinggi dapat mendengar apa yang dia katakan. Pada saat itu, sebagian besar wajah berubah sedikit. Banyak orang mengerti betapa menakutkannya Ziyan di hati mereka. Xiao Yan tak berdaya menggelengkan kepalanya. Dia dengan lembut mengetuk kepala Ziyan. Saat dia menatapnya menggosok dahinya dengan wajah yang dipenuhi dengan kesalahan, dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, saya secara alami akan berusaha sekuat tenaga untuk masuk 10 besar. Jika Anda membantu saya tidak akan bisa duduk dengan mantap bahkan jika saya berhasil masuk. Petik 2. Ziyan memutar matanya. Dia menggumamkan beberapa kalimat, tetapi menurutinya dan tidak melanjutkan mengucapkan kata-kata itu dari beberapa saat yang lalu. Tidak terduga bahwa saudara Xiao Yan sebenarnya akrab dengan senior Ziyan ini. Tawa yang akrab tiba-tiba terdengar di sisinya. Xiao Yan menoleh untuk melihatnya. Itu sebenarnya Lin Xiuya dan yang lainnya. Pada saat ini, tatapan orang-orang ini sebagian mengarah ke sisi Ziyan. Senior, mulut Xiao Yan melebar. Dia menimbang mereka berdua dan tidak bisa menahan senyum. Namun, di atas perasaan bahwa itu lucu, dia juga sedikit terkejut. Biasanya, Lin Xiuya mempertahankan aura acuh tak acuh di depan semua orang. Namun, tidak peduli bagaimana dia melihatnya, senyum itu mengandung kekhawatiran dan bahkan ketakutan. Ziyan melirik Lin Xiuya dan berbicara dengan malas, jadi itu kamu. Sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu. Anda benar-benar berlari sangat cepat di pertandingan terakhir. Rasa malu muncul di wajah Lin Xiuya saat dia terdiam. Saat itu, dalam kompetisi besar, peringkat kuat, itu, dia secara kebetulan bertemu dengan Ziyan di babak final. Pada saat itu, kekuatannya secara alami tidak sekuat sekarang. Oleh karena itu, saat dia bertemu dengan Ziyan, dia melarikan diri dari arena dan mengakui kekalahan dengan cara yang sangat menentukan. Ini menyebabkan Ziyan, yang gagal memukuli seseorang, terus merasa kesal. Kompetisi ini sangat membosankan. Anda semua dapat terus bermain. Sepertinya tidak akan ada pertandingan untukku hari ini. Ziyan mengamati pertarungan yang sangat berapi-api di arena yang datang dan pergi hanya untuk menguap. Dia melambaikan tangannya ke Xiao Yan sebelum dia melompat turun dari platform tinggi dan melompat keluar dari stadion. Xiao Yan tak berdaya menggelengkan kepalanya saat ia menatap tubuh menghilang Ziyan. Dia menoleh dan melihat cara Lin Xiuya di mana dia ingin berbicara hanya untuk menghentikan dirinya sendiri. Xiao Yan mengangkat alisnya, tersenyum, dan bertanya, ada apa? Hihi, apakah saudara Xiao Yan sangat akrab dengan senior Ziyan? Lin Xiuya tertawa kering. Begitulah, Xiao Yan merentangkan tangannya dan berkata, hihi, kalau begitu aku ingin meminta kakak untuk memberitahunya bahwa tidak apa-apa bagiku untuk kalah jika aku bertemu dengannya selama kompetisi selama dia tidak terlalu mempermalukanku. Sejujurnya, jika seseorang mengatakan bahwa saya sedikit takut pada Liu Qing, maka saya akan takut padanya. Saya pikir, Liu Qing mungkin juga berpikir dengan cara ini. Lin Xiuya berbicara dengan canggung. Xiao Yan langsung bodoh saat mendengar ini. Siapa yang mengira bahwa pemimpin, gigi serigala, akademi dalam ini sebenarnya takut pada Ziyan? Aku akan membantumu memberitahunya saat kita bertemu. Xiao Yan menahan tawa di hatinya saat dia mengangguk. Lin Xiuya akhirnya menghela nafas lega setelah mendengar jawaban Xiao Yan.
Yang pertama memberi yang terakhir senyum terima kasih sebelum menangkupkan kedua tangannya dan pergi. Xiao Yan tertawa pelan saat dia menatap Lin Xiuya yang telah berbalik dan pergi. Memang benar bahwa satu hal menyerah pada yang lain. Pertandingan keempat, nomor 15. Sebuah tangisan tiba-tiba terdengar dari kursi juri tepat saat Xiao Yan menghela nafas, menyebabkan dia sedikit terkejut. Dia segera mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat tatapan tersenyum tipis dari Su Qian yang ditembakkan ke arahnya. Apakah akhirnya giliranku? Xiao Yan berbalik dan melemparkan pandangannya ke arah sepasang tatapan ganas yang telah dilemparkan. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman dingin. Bab 560, Teknik Penguasa. Dua sosok manusia saling berhadapan dari kejauhan di dalam arena yang luas. Yang satu berwarna hitam, yang satu lagi berwarna putih. Mereka tampil sangat menarik di arena abu-abu pucat ini. Ini sebenarnya Xiao Yan dan Bai Cheng. Kedua orang ini bertabrakan lagi. Hihi, ini akan menjadi pertunjukan yang bagus. Saya mendengar bahwa setelah dikalahkan oleh tangan Xiao Yan terakhir kali, Bai Cheng telah memberitahu orang lain bahwa itu karena Xiao Yan telah mengkonsumsi pil kekuatan naga. Sekarang setelah mereka bertemu dalam kompetisi semacam ini yang tidak mengizinkan konsumsi pil obat, saya ingin tahu apakah dia dapat kembali dari kekalahan sebelumnya. Petik 2. Saya pikir itu akan sangat sulit. Xiao Yan bahkan mengalahkan Cheng Nan saat dia memasang panggung pertarungannya terakhir kali. Dia adalah bintang 6 atau 7 elit Dowling dengan kekuatan yang tidak lebih lemah dari Bai Cheng. Galeri tontonan yang sangat ramai segera mengeluarkan cukup banyak percakapan pribadi saat mereka melihat dua orang yang berdiri berhadapan. Sebagian besar orang di akademi dalam mengenali dua orang yang pernah meletus dalam pertarungan sengit ini. Pertempuran di arena pertempuran terakhir kali telah menetapkan posisi Xiao Yan di peringkat kuat. Namun, Bai Cheng yang kalah reputasinya sedikit berkurang. Dikatakan bahwa musuh sering bertemu satu sama lain, dan sekarang setelah mereka bertemu sekali lagi, sepertinya pepatah itu memiliki bobot. Xiao Yan tidak tergerak oleh percakapan pribadi yang terjadi di sekitarnya. Dia memutar tangannya sedikit dan heavy swan rulernya yang besar melintas dan muncul. Dengan ayunan acak, kekuatan kuat terbentuk di bawah tubuhnya, meniup sebagian debu ke tanah hingga menyebar ke segala arah. Bai Cheng memperhatikan Xiao Yan dengan cara yang gelap dan dingin. Ketika dia melihat bahwa yang terakhir telah mengeluarkan senjatanya, Bai Cheng juga mengeluarkan tombak kuning pucat yang panjang. Tubuh tombak bergetar dan bergetar dengan sangat cepat. Segera, bayangan kabur seperti bunga terbentuk dari tombak, memusnahkan apapun yang menghalangi jalan mereka. Meskipun ada ketakutan samar jauh di dalam hatinya, ketakutan ini menghilang bersama angin pada saat ini. Saat ini, dia hanya bisa mengalahkan Xiao Yan agar semua kejayaan yang menjadi miliknya di masa lalu kembali. Peringkat kuat, yang telah hilang darinya juga akan kembali padanya. Aku harus mengalahkan bajingan ini. Bagaimanapun caranya, Bai Cheng menggertakkan giginya. Matanya menjadi jauh lebih gelap dan lebih dingin. Dia sudah memutuskan bahwa dia akan menggunakan segala cara untuk pertandingan ini. Semua aturan apapun tentang tidak memberikan pukulan fatal bisa masuk neraka. Pemenang adalah raja dan yang kalah adalah bandit. Selama dia menang, semua rumor secara otomatis akan berhenti. Xiao Yan melirik wajah Bai Cheng yang bergejolak yang akhirnya mengeras menjadi tampilan yang gelap dan serius. Setelah itu, Xiao Yan mengalihkan pandangannya ke kursi juri. Su Qian perlahan berdiri ketika dia merasakan tatapan Xiao Yan melihat ke atas. Saat dia berdiri, kebisingan di stadion secara otomatis mereda. Tatapan Su Qian melihat ke segala arah. Tanpa mengatakan sesuatu yang tidak perlu, dia berkata, pertandingan keempat, mulai. Saat suaranya terdengar, tatapan di stadion yang fokus pada mereka berdua menjadi panas mendidih. Pertandingan ini mungkin yang paling menarik di antara beberapa pertandingan pertama dari kompetisi besar, peringkat kuat, musim ini. Tentu saja, bukan hanya tatapan di sekitarnya yang berubah. Xiao Yan dan Bai Cheng di arena juga mengeluarkan aura ganas pada saat ini. Douqi berwarna hijau dan kuning muncul dari tubuh keduanya, membungkus keduanya. Dua atmosfer yang menekan yang diciptakan dari penyebaran Douqi yang kuat, menyebabkan beberapa siswa yang sedikit lebih dekat ke panggung pertempuran bernafas dengan lamban. Mereka memang layak menjadi ahli dalam peringkat kuat. Ini bukan hanya satu level lebih tinggi dari beberapa pertandingan sebelumnya.
Para siswa di sekitarnya diam-diam memuji dalam hati mereka saat mereka merasakan kekuatan tekanan yang menyebar. Xiao Yan memutar lehernya sedikit. Gelombang Douqi yang kuat dengan cepat mengalir di dalam jalur Qi-nya, memberikan setiap bagian tubuhnya kekuatan yang tak henti-hentinya. Tangannya memegang Heavy Swan Ruler dengan erat saat Douqi yang berwarna hijau menempel di atasnya. Kadang-kadang, akan ada bibit api berwarna hijau yang sangat redup muncul. Setiap kali gumpalan api ini muncul, udara di sekitarnya akan berubah sementara. Seseorang tidak akan bisa merasakannya kecuali dia memiliki mata yang sangat tajam. Keduanya mengangkat kepala, dan 4 mata melakukan kontak di arena. Percikan api melesat kemana-mana karena setiap pasang mata mengandung rasa dingin yang sedingin es. Batuk. Saat 4 pasang mata saling fokus satu sama lain, suasana yang sangat tegang menyebar dari aura mereka. Ini berlanjut selama hampir 1 hingga 2 menit sebelum batuk terdengar di luar arena. Akhirnya, itu berubah menjadi jerami yang mematahkan punggung unta, benar-benar meledakkan suasana yang sangat tegang ini. Ci, 2 sosok manusia yang diselimuti oleh Douqi yang kuat hampir melesat keluar secara bersamaan seperti anak panah begitu batuknya terdengar. Karena kecepatan mereka yang sangat cepat, itu mengakibatkan banyak orang di luar arena hanya bisa melihat 2 bayangan kabur secara eksplosif melesat ke depan. Akhirnya, mereka muncul seperti meteorit. Mereka masing-masing membawa kekuatan bergegas yang tak tertandingi saat mereka bertabrakan dengan keras di tengah arena, tampak sangat mengejutkan mata. Ding! 2 sosok manusia yang samar-samar berpapasan di tengah arena. Tombak panjang yang tajam menusuk dengan cara seperti kilat. Namun, itu dengan mudah diblokir oleh penguasa hitam yang tebal seperti perisai. Percikan segera terbang ke segala arah. Riak energi melingkar kecil menyebar di titik kontak. Saat angka-angka itu saling bersilangan, Xiao Yan tanpa ekspresi dengan kejam memutar penguasa berat di tangannya secara refleksif. Angin kencang yang dibawa oleh penguasa berat merobek udara. Suara angin menderu yang tajam menyebabkan gendang telinga semua orang merasakan sakit yang menusuk. Ding, ding, ding. Saat penguasa berat diayunkan, Bai Cheng dengan paksa memutar tubuhnya. Tombak panjang di tangannya secara eksplosif menembus lebih dari 10 kali dalam waktu singkat. Setiap tombak mendarat di satu titik di penggaris berat. Suara jernih itu hampir menyatu menjadi nada yang sangat teratur. Dibandingkan dengan terakhir kali, Bai Cheng kali ini, muncul sedikit lebih kuat. Banyak orang di galeri tontonan di luar arena menunjukkan ekspresi terkejut saat mereka melihat sosok manusia yang berkedip di arena. Dengan penglihatan mereka, sebagian besar hanya bisa melihat percikan api ke segala arah dan sosok manusia yang mencapai tujuan mereka dalam sekejap sementara senjata keduanya bertabrakan. Bai Cheng tampaknya menjadi jauh lebih kuat dibandingkan terakhir kali mereka bertarung. Lin Xiuya mengamati pertarungan sengit di arena. Dari platform tinggi sebelum tiba-tiba merajut alisnya dan mengutarakan pikirannya. Dia memang jauh lebih kuat. Kali ini, sepertinya dia belum makan pil obat. Sebaliknya sepertinya, dia menembus level. Yan Hao menjawab dengan suara yang dalam. Sepertinya dia benar-benar mendapatkan beberapa manfaat dari dikalahkan oleh Xiao Yan terakhir kali. Tangan halus Han Yue memegang seutas rambut panjang berwarna perak saat dia berbicara dengan samar. Ini hanya sedikit peningkatan. Kekalahan telah menyebabkan bayangan terbentuk di hatinya. Jika dia benar-benar mampu mengalahkan Xiao Yan kali ini, dia tidak hanya akan menghilangkan bayangan ini, tetapi kekuatannya juga akan meningkat pesat di masa depan. Jika dia masih kalah, kemungkinan dia akan selamanya berhenti di kelas Dowling. Lin Xiuya memprediksi dengan tenang. Sepertinya itu agak sulit. Senyum yang sangat samar muncul di wajah dingin Han Yue. Matanya yang cantik menatap bayangan hitam di arena yang seperti belatung di tulang tarsal. Dia berkata, hanya dalam 2 bulan, Xiao Yan telah menjadi bintang 3 Dowling. Kecepatan ini bisa disebut nomor 1 di seluruh akademi dalam. Terlebih lagi, kecepatan gerakannya, sepertinya dia adalah yang pertama di antara siapapun di bawah kelas Dowang. Lin Xiuya merentangkan tangannya. Saat itu, dia telah menyaksikan kecepatan Xiao Yan, jadi dia tidak berpikir bahwa kata-kata Han Yue kosong. Dalam hal kecepatan, bahkan dia mungkin tidak akan mampu bersaing dengan Xiao Yan kecuali dia menunjukkan sayap Douqi yang sangat kuat. Beberapa pikiran juga berguling di hati Xiao Yan di arena sementara beberapa orang sedang berbicara. Sebagai orang yang secara pribadi bertukar pukulan dengan Bai Cheng sebelumnya, dia dengan jelas merasakan betapa kuatnya orang itu sekarang. Namun,
yang terakhir tidak dapat dianggap sebagai ancaman baginya. Saat itu, Xiao Yan, yang baru saja maju ke kelas Dowling, mengandalkan Skyfire Tree Mysterious Cheng, agar memiliki kualifikasi untuk bertabrakan langsung dengan Bai Cheng. Sekarang dia sudah maju ke bintang 3 Dowling, kekuatannya telah meningkat pesat. Selain itu, dengan meminjam efek khusus dari metode Qi, mantra api, dia tidak akan kalah bahkan jika dia bertarung langsung dengan Dowling bintang 5 biasa. Menambahkan ini ke tubuhnya yang diperkuat secara fisik dan gerakan 3000 petir. Tidak heran kamu memiliki kepercayaan diri. Anda benar-benar telah menembus satu level. Namun, tidak cukup hanya mengandalkan ini. Senyum dingin terangkat di sudut mulut Xiao Yan. Pikirannya tiba-tiba terfokus, memusatkan seluruh perhatiannya pada penggaris. Perasaan adegan di mana gelombang pohon melonjak dengan cara yang luar biasa berulang kali muncul di benaknya seperti dia kembali ke pegunungan yang dalam. Saat dia tenggelam ke dalam kedalaman ini, penguasa berat di tangannya juga tiba-tiba menusuk. Beberapa bayangan penggaris terbentuk di udara sebelum lintasannya tiba-tiba berubah. Penguasa yang awalnya berat dan besar itu sebenarnya seperti tombak biasa di tangan Xiao Yan saat ini. Tingkat kelincahannya sebenarnya tidak lebih lemah dari tombak panjang di tangan Bai Cheng. Saat penguasa yang berat itu menari, ia samar-samar memiliki serangan yang berulang-ulang. Hah! Saat teknik penguasa Xiao Yan berubah, beberapa seruan tiba-tiba terdengar dari platform tinggi dan kursi juri. Setiap wajah mereka dipenuhi dengan kejutan. Tentu saja, tidak heran jika mereka mengungkapkan ekspresi ini karena adegan ini. Dibandingkan dengan serangan Xiao Yan sebelumnya, yang menggunakan gerakan besar dan sepenuhnya mengandalkan metode menggunakan satu pukulan untuk mematahkan 10 pukulan lainnya, teknik penguasa saat ini benar-benar membawa beberapa keterampilan. Selain itu, keterampilan ini sangat mendalam. Sebagai lawan Xiao Yan, Bai Cheng merasakan perubahan dalam teknik penguasa Xiao Yan yang paling jelas. Ekspresinya segera menjadi jauh lebih buruk. Dalam perbandingan antara keduanya, satu-satunya hal yang Bai Cheng bisa mengalahkan Xiao Yan adalah kekuatan pribadinya dan penggunaan teknik tombaknya yang rumit dan canggih. Namun, yang pertama hampir sepenuhnya diimbangi di bawah metode Qi Xiao Yan yang sangat kuat sementara teknik penggaris yang saat ini ditampilkan Xiao Yan tidak sedikit lebih lemah dari teknik tombaknya. Kedua gabungan tampaknya mendorong kemenangan luar biasa dalam mendukung Xiao Yan. Mata Bai Cheng melebar marah. Ada kebiadaban samar yang tersembunyi jauh di dalam matanya. Tombak panjang di tangannya seperti ular beracun yang telah terpojok, melompat secara acak ke segala arah. Namun, itu pada akhirnya dipatuhi oleh penguasa besar yang berat itu, dan tidak bisa melepaskan yang terakhir tidak peduli bagaimana dia menarik tombak. Untuk menggunakan teknik tombak secara maksimal diperlukan jarak tertentu. Sekarang Xiao Yan telah menunjukkan tekniknya. Serangan dari tombak panjang pada dasarnya kehilangan setengah dari ketajamannya. Bai Cheng terjerat dengan Xiao Yan selama beberapa menit. Matanya berangsur-angsur memerah dan keganasan di matanya tiba-tiba menonjol keluar. Dia berteriak tajam di dalam hatinya, "Aku akan keluar semua." Saat teriakan itu terdengar, tangan Bai Cheng tiba-tiba memukul gagang tombak. Tombak panjang itu melesat, menembak ke arah jantung Xiao Yan. Serangan ini tanpa ampun. Jika Xiao Yan tidak beruntung terkena itu, kemungkinan dia akan dibunuh di tempat. Ekspresi Xiao Yan gelap dan dingin. Dia mengguncang lengannya dan penggaris berat itu berputar ke belakang, muncul di depannya dalam sekejap dan memblokir tombak panjang itu. Kekuatan yang terkandung dalam tombak itu menyebabkan Xiao Yan dengan cepat mundur 2 langkah. Xiao Yan menstabilkan pijakannya dan mengangkat kepalanya. Dia terkejut menemukan bahwa ekspresi Bai Cheng saat ini telah berubah menjadi warna merah darah yang aneh. Bai Cheng memberikan senyum buas pada Xiao Yan. Suaranya begitu tebal sehingga sepertinya ditransmisikan dari bawah tanah, menyebabkan rambut seseorang berdiri tegak. Jangan berpikir bahwa hanya kamu yang tahu teknik rahasia untuk meningkatkan kekuatanmu. Hari ini, aku benar-benar akan melumpuhkanmu, dasar bajingan kecil.